Halo adik-adik semuanya. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Salma Komaruzana Zulfitri dari SMA Negeri 2 Grabak, Kabupaten Magelang. Kalian bisa panggil kakak Kak Salma ya. Nah, Kak Salma usianya 17 tahun. Di sini akan menceritakan salah satu kisah yang berasal dari Kalimantan Barat. Kisah ini berjudul Batu Menangis. Alkisah di suatu desa terpencil di daerah Kalimantan Barat. Hidup seorang janda tua dan anaknya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah meninggal saat Darmi masih kecil. Sebelum ayahnya meninggal, kehidupan mereka berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ibu Darmi harus bekerja di ladang demi memenuhi kebutuhan mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi gelap dan berat badannya jadi menyusut. Berbeda dengan Darmi anaknya, karena setiap hari di rumah hanya berdandan, merawat diri, kulitnya menjadi putih bersih, rambutnya panjang indah, dan wajahnya cantik sekali. Suatu hari Ibu Darmi akan pergi ke ladang untuk memanen sampai sore. Ia meminta bantuan kepada Darmi. Nak, ibu akan pergi ke ladang. Bisakah kamu memasak dan mengirimkan bekal untuk ibu, nak? Darmi yang sedang menyisir rambutnya pun langsung menjawab. Memasak? Aku gak mau kok, aku habis keramas. Nanti rambutku jadi bau. Kalau ke ladang, nanti kulitku jadi hitam kayak ibu. Aku gak mau. Ibu Darmi sedih mendengar jawaban itu. Namun ia pergi ke ladang untuk memanen. Dan setelah memanen, dia pulang ke rumah dengan harapan sudah ada masakan enak yang dimasak oleh Darmi. Betapa terkejutnya saat membuka tudung saji, tak ada makanan sedikit pun. Darmi sama sekali tak memasak. Darmi yang melihat ibunya baru saja pulang dari ladang malah marah-marah. Ibu ini dari mana aja sih? Aku tuh lapar, dari tadi belum makan. Kenapa ibu tidak memasak juga? Padahal Ibu Darmi telah memberikan pesan kepada Darmi untuk memasak. Namun dia tidak melakukannya. Kini Darmi malah meninggalkan ibunya yang sangat kelaparan. Keesokan paginya, Ibu Darmi akan menjual hasil ladang ke pasar. Ia meminta tolong kepada Darmi untuk membawakan hasil ladang. Tapi Darmi tak mau. Ia berkata kepada ibunya bahwa jalan menuju pasar pasti sangat becek dan itu membuat tubuhnya menjadi kotor. Sehingga Darmi tidak membantu ibunya untuk membawakan hasil ladang ke pasar. Ibu Darmi pun pergi ke pasar sendirian untuk menjual hasil ladang. Dan dia pulang ke rumah dengan membawa beberapa lembar uang. Tidak banyak memang, hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan beberapa bibit untuk hari-hari berikutnya. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, lalu menghampiri ibunya dan meminta kepada ibunya untuk memulihkan bedaknya yang telah habis. Ibunya menerima permintaan Darmi, namun dengan syarat Darmi harus ikut ibunya ke pasar, supaya tidak salah membeli bedak yang Darmi inginkan. Keesokan paginya, Darmi dengan terpaksa harus ikut ibunya ke pasar. Namun sebelum berangkat, Darmi membisikkan sesuatu. Ibu, jalannya jangan di sampingku ya, di belakangku saja. Hal itu tentu membuat Ibu Darmi kebingungan, namun Darmi tak memberikan penjelasan. Mereka pun berjalan menuju pasar. Setelah setengah perjalanan ke pasar, Darmi bertemu dengan temannya. "Oi Darmi, tumben sekali kamu keluar rumah. Mau kemana kamu? Dia siapa?" Darmi yang tak mau ketahuan kalau wanita di belakangnya adalah ibunya pun menjawab, "Aku mau ke pasar. Dia pembantuku." Hal itu membuat Ibu Darmi sedih, namun dia menahan untuk tidak menangis. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju pasar. Sampai di gerbang pasar, Darmi lagi-lagi bertemu
bertemu dengan temannya. "Oh, Itarmi, tumben sekali ke pasar. Mau beli apa?" "Itu ibumu ya? Ibumu?" Darmi yang merasa malu langsung menjawab, "Aku mau beli bedak." "Ibuku, wanita kucil, jelek, hitam, dekil ini ibuku." "Bukan, dia pembantuku." Darmi. Hal itu membuat Ibu Darmi sangat sedih. Bagaimana bisa anaknya mengatakan hal yang sedemikian rupa? Ibu Darmi pun berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan anak hamba ya Tuhan. Kiranya Engkau mau membuatnya cerdah ya Tuhan." Setelah Ibu Darmi berdoa, keadaan pasar yang cerah tiba-tiba berubah. Tiba-tiba hujan muncul. Lalu ada petir yang menyambar. Jedar, jedar, jedar. Tubuh Darmi pun perlahan-lahan berubah menjadi batu. "Ibu, ibu, kenapa kakiku tidak bisa digerakkan, ibu? Ibu, ibu Darmi minta maaf, ibu. Darmi minta maaf." Darmi pun sepenuhnya menjadi batu. Batu itu mengeluarkan air mata. Meskipun Darmi sudah meminta maaf, tapi semuanya telah terlambat. Ia telah sepenuhnya menjadi batu. Batu ini masih ada di Kalimantan Barat dan disandarkan di tebing. Itulah cerita mengenai batu menangis. Terima kasih adik-adik semuanya.